Hello, what's up, Jakis? Ini adalah Hyundai Elantra N yang udah pernah direview oleh Alex di Korea ya, waktu itu pas media trip bareng Hyundai Motor Indonesia. Sebelah sini nih. Tapi sekarang fokus kita bukan ke Elantra, tapi fokus kita ke mobil yang satu ini. Iya, mobil yang udah bikin kita ngiler banget pada saat rekan-rekan media kemarin diajak ke Barcelona oleh Hyundai Motor Indonesia untuk nyobain mobil ini secara langsung. Tapi tanpa diduga, pas kita datang ke Bangkok, ternyata mobil ini udah ada dengan format setir kanan pula, yang artinya dia sudah selangkah lebih dekat untuk mencapai Indonesia. Dan konon mobil ini pun akan dijual di Indonesia tahun ini gitu ya. So kayak apa sih detail dari si Hyundai Ioniq yang sudah diinjek steroid gede-gedean, tenaganya mencapai 650 PS ini? Yuk kita kupas luar dan dalam Hyundai Ioniq 5N. Akhirnya kita The Lucknuts berhasil bertemu secara langsung dengan si Ioniq 5 yang sudah dibuat jauh lebih buas dan beringas ini. Yes, kemarin kita udah sempet ngiler gitu ya ngelihat beberapa rekan-rekan yang diajak ke Barcelona oleh Hyundai Motor Indonesia mencoba mobil ini langsung di sana dan bahkan diperbolehkan untuk drifting juga, luar biasa gitu kan. Tapi ternyata pas kita ke Thailand, ke Bangkok International Motor Show 2024, mobil ini sudah sampai sini. Iya, dan yang lebih spesial lagi, kalau yang dicoba teman-teman kita itu unit setir kiri, ini unit sudah setir kanan, yang artinya sudah satu langkah lebih dekat menuju ke Indonesia. Karena memang mobil ini konon nanti kan akan dijual di Indonesia juga, dan bahkan akan di CKD juga gitu ya. Itu adalah sebuah langkah yang sangat berani dan sangat luar biasa. Kita nantikan banget ini mengaspal di tanah air kita. Tapi kita kasih lihat kalian dulu seperti apa sih Hyundai Ioniq 5 yang sudah ditransformasikan oleh N Division-nya Hyundai yang gak main-main kalau mereka ngedevelop mobil. Seperti biasa, pertama-tama kita bahas dari eksteriornya, mulai dari belakang seperti biasa. Nah, karena basicnya merupakan Ioniq 5, tentunya ini pun masih kelihatan bentuk Ioniq 5-nya. Namun ini seperti Ioniq 5 yang sudah disuntik dengan steroid gitu ya. Jadi dia benar-benar parasnya jadi jauh lebih agresif. Dari warnanya dulu, ini warna sudah spesifik eksklusif untuk N lineup aja. Namanya N Performance Blue. Jadi kalau kalian lihat mobil ini dengan warna seperti ini, itu kalian harus hati-hati. Dimensi, dia 20 mm lebih rendah dibanding Ioniq 5 biasa. Dia 50 mm lebih lebar dibanding Ioniq 5 biasa. Dan dia 80 mm lebih panjang. Jadi memang lebih bebeng in every way. Dari atas, dia antena sudah shark fin, warna piano black, dan dia dapat lagi-lagi spoiler khusus dari N Division yang beneran fungsional karena dia ada lubang-lubang udara ini yang benar-benar berfungsi sebagai untuk menambah gaya tekan ke bawah. Dan bahkan di bagian atas ini dia ada third brake stop lamp yang juga N spesifik. Ini segitiga mirip kayak third brake stop lampnya F1 gitu ya, ditaruh sini, lucu banget. Dan juga ada kamera di bagian sini karena dia sudah digital rear view mirror. Kaca udah ada di fogger dan ada hal yang agak annoying di sini, ntar gue jelasin kenapa. Ke bawah lagi, aksen-aksen di bagian sini semua dibalut dengan warna piano black. Ya contohnya logo Ioniq 5-nya ini. Kalau yang biasa kan warna putih, kalau di sini dia berwarna piano black. Jadi lebih sangar lagi. Kemudian aksen silver yang di sini, yang biasanya silver pun di sini jadi lebih ke arah satin gunmetal, lebih gelap. Dengan aksen lagi garis di tengah berwarna luminous orange. Ya, jadi warna orange untuk aksen bodinya. Di bawah bumpernya, dia lebih lebar dengan adanya ventilasi udara di bagian samping sini yang fungsional somewhat gitu ya. Termasuk di bawahnya pun didominasi dengan diffuser besar yang sangat agresif berwarna piano black lagi-lagi. Jadi benar-benar terasa sangat-sangat sporty banget. Safety, dia udah ada rear parking sensor yang flash sewarna body dan ada kamera mundur juga di bagian sininya. Stop lamp, taillights dia masih sama, dia mengadopsi desain pixelated khas Hyundai yang
sudah khas di Ioniq 5, tapi untuk mata kucingnya dia jadi berbeda karena dia kayak pixelated checkered flag gitu di bagian bawah sini yang menambah kesan futuristik dan juga sporty. Dan tidak dilupakan logo N yang berada di sudut samping bawah sini. Kalau ngeliat ini, kalian harus hati-hati karena mobil ini sangat beringas banget. Dan pastinya nggak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Charging port dari Hyundai Ioniq 5N ini berlokasi di belakang sisi driver sini ya. Jadi sama persis kayak Ioniq 5 yang biasa. Bukannya pun sama, dia sudah electric ya. Dan pastinya dia sudah support charging untuk AC dan juga untuk DC fast charging iya. Nah, tapi ada yang spesial nih dari baterai si Ioniq 5N ini karena baterainya itu kapasitasnya lebih besar dibanding Ioniq 5 yang signature long range sekalipun. Jadi dia kapasitasnya 84 kWh yang bisa bikin mobil ini jalan sejauh 507 km dalam sekali pengecasan. Dan juga baterainya punya sistem manajemen yang unik yang khusus untuk si Ioniq 5N sehingga dia bisa jauh lebih nge-handle track use. Jadi biasanya kan kalau mobil listrik kalau udah baterainya panas dia akan limp home mode gitu kan. Dia bakal kayak memelan apa segala macam. Nah, di sini dia punya namanya N battery preconditioning. Jadi makanya manajemen dari thermalnya, heatnya, coolingnya, semuanya itu didesain sedemikian rupa sehingga bisa berada di peak terus selama kalian muter-muter di track. Dan by the way, kalau bicara soal motor listriknya, yang gue bilang dia dual motor, all wheel drive. Kalian bisa atur torsinya, depan berapa, belakangnya berapa gitu ya. Karena dia ada N torque distribution, udah ada limited slip diff dan lain-lain. Dan tenaganya sendiri 650 PS dengan torsi 770 Nm. Yang bisa bikin mobil ini melesat dari 0 sampai 100 dalam N Green Boost dalam waktu 3,4 detik aja. Beralih ke bagian samping, kelihatan ya kalau mobil ini memang lebih ceper dibandingkan Ioniq 5 yang biasa. Kayak yang gue bilang, dia 20 mm lebih rendah dibandingkan Ioniq 5 yang biasa. Supaya lebih nge-grip gitu ya, nggak ada body rollnya lagi. Nah, di atas, dia tetap mempertahankan IMAX panoramic roof, ya, jadi masih enak buat dipakai harian. Semua pilar-pilarnya sudah piano black, bahkan sampai list-list di sini pun sekarang semua menjadi piano black, jadi lebih sporty. Door handle, masih mempertahankan door handle dengan model flush kayak gini yang otomatis akan rata dengan bodi ketika kalian lagi berkendara. Dan juga di sini untuk bagian fender-fendernya dia lebih lebar untuk mengakomodir pelek yang lebih lebar juga dan kaki-kaki yang lebih lebar juga gitu ya. Karena mobil ini 50 mm lebih lebar dibandingkan versi Ioniq 5 biasa. Dan di sini ada ventilasi udara semua. Ini fungsional ya. Ini beneran bolong, bukan gimmick kayak TRD-TRD-an gitu. Ini benar-benar bolong. Jadi bisa berfungsi untuk coil drag, bisa juga jadi brake duct supaya remnya bisa cepat adem. Side skirt di bawah, dari rocker panel setengah, ini dia warnanya piano black sama kayak di belakang juga, dengan aksen luminous orange lagi-lagi, dan juga ada logo N di bagian winglet belakang sebelah sininya. Jadi udah keren banget lah. Nah, ke depan lagi, spionnya secara bentuk dia sama seperti Ioniq 5 biasa, tapi dia berwarna full piano black. Spion ini pun sudah electric retract, auto retract, electric adjustment. Ada lampu sanya di bagian sini yang pixelated LED, ya jadi udah keren. Termasuk dia pun ada kamera 360 disematkan di bawah sini dan juga ada blind spot warning yang ada di bagian kacanya. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Hyundai Ioniq 5N. Nah, kaki-kakinya ini juga pastinya sudah mengalami upgrade yang luar biasa dari para engineering and divisionnya Hyundai. Pertama-tama kita bicara soal peleknya dulu. Peleknya ini dia 1 inci lebih besar dibandingkan velg Ioniq 5 yang biasa. Kalau yang biasa kan ring 20 untuk tipe signature, kalau di sini dia ring 21. Iya, jadi lebih gede, tapi bukan berarti lebih berat karena ini walaupun peleknya gede, dia forged aluminium. Iya, jadi pastinya sangat enteng banget. Desainnya tuh tone polish kayak gini dengan warna hitam doff dan logo N di bagian tengahnya, bukan logo Hyundai lagi. Jadi luar biasa. Dibalut dengan ban yang juga sangat high performance. Ini pakai Pirelli P0 E-Lec dengan ukuran 275/35 ZR21. Pengereman depan belakang nggak hanya full disc brakes, tapi high performance disc brakes. Iya, jadi depan ini dia pakai 4 piston calipers, ukurannya 400 mm. Untuk yang belakang dia pakai 360 mm. Jadi memang remnya udah gede banget. Dan nggak hanya remnya aja yang gede, tapi teknologinya juga sangat advance karena sudah dilengkapi dengan N-Regen Brakes. Iya, jadi selain regenerative braking-nya itu dia bisa ngambil balik energi seperti layaknya mobil listrik, tapi dia juga bisa membantu untuk pengereman yang lebih optimal lagi. Sehingga
Ini kombinasinya menciptakan pengereman salah satu yang terbaik di industri mobil listrik saat ini. Kalau yang standar kayak ABS, EBD, EBA, traction control gitu, ya pastinya udah ada semua. ADAS untuk safety, kemudian Smart Sense juga dia udah ada semua. Sampailah kita ke bagian paling agresif dari seekor Hyundai Ioniq 5N, yaitu bagian fascia depannya. Iya, jadi fascia depan Ioniq yang sebenarnya udah cukup striking gitu ya. Ini dibikin lebih sporty, lebih racing, dan lebih bleberan lagi, lebih agresif pokoknya. Hyundai N menyebut depannya ini desainnya sebagai N mask atau topeng N gitu ya. Dan kelihatan memang ini desain hitam di bumper bawahnya seolah dia seperti memakai topeng seperti ini gitu. Tapi ya jadi makin agresif dari atas logo Hyundai-nya, bahkan dia berwarna hitam. Bukan berwarna silver seperti biasanya. Grillnya tetap tertutup, tapi ada logo N di bagian ujung sebelah sininya. Simple, nggak terlalu lebay, bahkan agak kecil logo N-nya gitu ya. Nah, di bagian bawahnya lagi, yang dimana di Ioniq 5 biasa dia nyala kayak kumis gitu ya. Di sini dia memang nggak nyala, tapi dia fungsional. Kenapa? Karena di garis-garis depan yang sini, ini intake. Jadi beneran memasukkan udara untuk cooling yang lebih baik. Dan bahkan dia punya intercooler, nggak hanya untuk elektrik motor dan baterai yang jadi satu. Dia dipisah, elektrik motornya sendiri, baterainya juga sendiri. Makanya coolingnya tuh bisa optimal banget. Dan di depan sini, ada garis lagi-lagi luminous orange di bagian tengah yang sama seperti di belakang. Di bagian bawah bumpernya berbeda total dengan Ioniq 5 yang biasa. Balik lagi desain N mask, jadi lebih banyak warna yang piano black kayak gini. Di tengah dia tetap ada intake lagi-lagi untuk pendinginan baterai dan keperluan AC heksagonal kayak gini besar-besar. Dan pastinya ini udah dilengkapi dengan active shutter juga. Jadi kalau nggak dibutuhin dia akan menutup untuk menambah aerodinamika mobilnya juga. Di bawah sini ada aksen gunmetal yang menyerupai winglet sampai ke bagian samping sini. Dan di sini-sini pun ada ventilasi yang beneran works. Jadi ini beneran bolong untuk keperluan lagi-lagi brake cooling dan juga untuk coef drag. Dan serta di bawah sini pun tetap ada lagi-lagi aksen luminous orange yang nge-highlight seberapa ceper mobil ini dibandingkan Ioniq 5 yang biasa. Lampu ini sama aja sih seperti Ioniq 5 biasa. Jadi motif pixelated LED yang kotak kayak gini sudah dual projector setup. Dan pastinya dia pun sudah ada teknologi seperti auto high beam dan lain-lain gitu ya. Jadi udah canggih lah, nggak perlu diganti lagi. Dan soal safety, di depan pun ada 4 titik corner sensor flash dan juga ada kamera depan yang disematkan di bagian tengah sebelah sininya. Serta di atas masih ada sensor kamera lagi untuk keperluan ADAS dari Hyundai Smart Sense-nya. Dan secara overall, desain dari si Hyundai Ioniq 5N ini menurut gue udah spektakuler banget. Memang kalau dilihat dari foto, dia nggak yang terlalu beda banyak sama Ioniq 5 biasa, tapi trust me, kalau kalian lihat langsung parasnya ini sangat berbeda dibandingkan Ioniq 5 yang biasa. Dia lebih ceper, lebih panjang, lebih lebar, dengan fender yang lebih gembung-gembung, pelek besar, dan aksen-aksen warna yang membuatnya tampil sangat agresif dan sangat-sangat racing, Pak. Oke, waktunya kita masuk ke dalam kabin dari Hyundai Ioniq 5N yang pas first glance saja udah kelihatan nih, dia beda banget sama Ioniq 5 yang biasa kita kenal. Jadi udah luar biasa. Pertama-tama pintunya, dia pun berat lumayan gitu ya. Wah, orang hampir kedepak di belakang. Berat seperti Ioniq 5 pada umumnya. Tapi di bagian bawah sini kalian dapat seal plate yang eksklusif untuk Ioniq 5N dengan motif, ada yang bilang pixel, ada yang bilang checkered flag dengan logo N di bagian belakangnya. Jadi udah nice. Wih, so ini aja serasa duduk di kabin depan dari Hyundai Ioniq 5N versi setir kanan. Wah, ini kayaknya cocok banget nih udah masuk Indonesia nih, keren banget nih. Oke, sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa aja di dalam sini karena fiturnya banyak banget. Seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kembali? Cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulising untuk subscribe channel Laknas Auto Jangki. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video baru dari kami dan juga main-main ke Instagram kami di Laknats_AJ untuk info-motivasi menghibur kalian semua. Oke, memang karena kita di pameran tentunya kita tidak pegang kuncinya ya. Karena ini mobil yang sangat high performance, kalau dimainin orang sangat berbahaya ya kan. Bisa-bisa Elantra yang di depan itu jadi korban. Wush, gitu kan. Jadi seperti itu. Tapi kuncinya, ya kunci khusus N, kalian bisa lihat gambarnya. Sekarang gua kasih lihat gambarnya. Seperti itu. Dan tentunya dia sudah engine start stop yang berupa tulisannya EV start stop di bagian kiri sebelah sininya.
secara dashboard depan sini memang sebenarnya tuh masih mirip ya, tapi dia kombinasinya full black karena kan dibikin lebih sporty. Dia tentunya sudah soft touch material juga seperti yang biasa, tapi dia diberi aksen berwarna Hyundai Performance Blue. Contohnya di bagian stitching di sini di dashboard dan juga di bagian air vent ini warnanya Performance Blue khas dengan Hyundai. Di sini glove box tetap soft opening dan tetap ada lampunya, masih sangat praktikal banget. Dan ke bagian tengah kita disambut dengan freestanding display yang melebar dari infotainment tengah sampai ke bagian speedometer drivernya sebelah sini. Dan bahkan masih ada ini ya, space magnetized di kanan sini buat kalian. Mungkin kalau biasanya kalau di Ioniq 5 biasa di sini buat taruh foto istri atau foto anak gitu. Kalau di sini kalian bisa taruh list mobil yang pernah kalian asepin, coret gitu. Seal coret gitu. Sirocco tengil coret, Fortuner tengil congel. Di sini coret semua gitu ya, bakal lucu banget. Nah, infotainmentnya kita nggak bisa bahas karena ini mobilnya lagi mati, tapi dia ya udah standar Hyundai kekinian gitu ya. Jadi udah ada Android Auto, Apple CarPlay dan lain-lain, termasuk dia sendiri juga udah ada menu yang khusus N. Jadi menu yang khusus N itu isinya lebih ke arah buat setting dan track use gitu ya. Contohnya lap timer, kalian bisa ke track mana aja, kalian bisa simpen gitu ya, segala macam, termasuk ke driver profile yang khusus sudah dispesifikasikan ke mode N-nya. Jadi udah nice. Nah, ke bawah hazard di tengah, dan di bawah sini ada menu-menu untuk kontrol fisik untuk multimedianya dari tune, setup, media, sync track, search map, home. Dan yang kita suka masih banyak knob-knob fisik ya, contohnya volume knob di sini, kemudian tuning knob di sini gitu ya. Dan di bawah sini pun tentunya menu untuk bagian climate controlnya. Jadi udah oke lah. Nah, ke bawah lagi, ini nih yang beda nih sama Ioniq 5 yang biasa. Karena kan kalau Ioniq 5 yang biasa, dia modelnya kayak floating dash gitu ya. Jadi di tengah sini tuh kosong sehingga menambah kesan lega. Tapi kalau ini kan kesannya kan pengen sporty gitu ya, makanya konsol tengahnya tuh nggak bisa dimaju mundurin kayak Ioniq 5 yang biasa. Dia fix seperti ini aja, tapi ini high console jadi kesannya sporty dan seperti mobil Eropa. Di sini ada input kayak contohnya USB, ada untuk charging port juga di sini gitu ya. Dan di bagian bawahnya di sini ada wireless charging pad. Ini tadi ada yang sempat mainin jadi agak menganga gitu ya. Wireless charging pad sebelah kiri dan ada open storage sebelah kanan yang ada logo N-nya. Di belakangnya lagi ada tombol untuk kamera 360 karena mobil ini juga udah punya, termasuk untuk matiin dan nyalain parking sensor. Dan ke bagian bawahnya lagi, di sini ada lagi-lagi charging port yang sudah Type C dan ada 12 volt socket buat kalian pakai buat ngecas-ngecas sesuatu. Nah, enaknya lagi karena ini high console dan mobil ini kan sering dipakai buat drifting dan lain-lain, otomatis kaki kalian kan akan sering kena ke sini gitu ya. Ini bahkan di bagian sini dikasih soft pad. Ini soft pad nih. Jadi kalau kaki kalian dengkul atau betis atau ini kena sini, ini empuk. Jadi enak gitu, terasa high quality touch point-nya. Ke belakang lagi, ini langsung turun ke bawah. Jadi di sini ada open storage yang lumayan besar sampai ke bagian kolong dalam sebelah sini, dan ini ada lampunya. Termasuk ini juga ada open storage yang bisa diubah jadi cup holder. Kalau kalian push di sini, maka dia akan keluar dan berubah menjadi cup holder seperti layaknya kebanyakan mobil Hyundai dan Kia. Ke belakang di sini ada armrest yang sudah empuk juga tentunya, dan ini bisa dinaikin buat nge-reveal console box yang ada di bagian tengah sebelah sini. Dan kita masuk ke bagian joknya, karena joknya ini sangat spesial sekali. Ini N Racing bucket seats gini ya, jadi dia memang jok balap. Headrestnya tentunya nggak bisa dinaikin atau mundur, tapi di sini udah dibuat prepare juga kalau misalnya kalian pengen pakai 4-point harness juga bisa. Dan ini kombinasinya antara kulit dengan Alcantara di bagian tengah sininya gitu ya, yang modelnya perforated kayak gini. Dan logo N di bagian tengah sini nih, ini juga nyala. Iya, jadi kalau kalian malam-malam jalan ke mobilnya gitu ya, ini akan disambut oleh logo N di sini yang menyala di bagian interiornya. Jadi udah keren banget. Kalau Ioniq 5 yang biasa dia udah electric seats dan udah ada kayak mode zero gravity gitu ya. Kalau ini dia masih manual semua, dia bisa sliding dan juga bisa reclining di bagian sini gitu ya. Jadi udah nice. Dan tentunya ada seat height adjuster yang masih model pompa kayak gini. Joknya dibikin manual, selain untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih presisi, ini juga ngaruh ke weight saving karena kan less elektronik artinya less weight juga gitu. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke bagian setir. Ini steering wheel-nya keren banget sih sumpah. Kenapa? Karena ada banyak banget tombol yang bisa kalian pakai untuk nge-adjust semua setting dari mobil ini. Oke, kita bahas satu-satu ya karena ini banyak banget gitu kan.
Pertama-tama ini steering wheel khusus untuk model N, jadi dia N spesifik, logonya bukan logo Hyundai. Logo N di sini, yang logonya pun aluminium. Ya, jadi terasa mewah gitu. Kemudian, untuk di bagian tombol sebelah kanan, ini ada tombol-tombol untuk audio steering switches, mulai dari mode, sync track, volume pun model scroll gini. Ada voice command, favorite button, dan untuk Bluetooth teleponi. Di bagian sebelah kiri, ada tombol buat kantor MID, serta tombol untuk cruise control yang sudah adaptive cruise, dan juga tombol untuk ADAS-nya, karena mobil ini secanggih-canggih kayak se-racing-racingnya, dia tetap canggih, tetap dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense, makanya dia tetap ada lane keeping assist, lane departure warning, ADAS-nya you name it, dia ada di sini, yang latest dari Hyundai. Nah, di belakangnya ada 2 buah pedal shift, tapi tentunya karena ini mobil listrik, dia kan ya berfungsi sebagai regen, tapi karena dia ada NE shift, yang ntar gue bakal jelasin di bagian interestingnya, kalian bisa shifting pakai mobil ini seperti layaknya mobil manual. Iya, padahal ini mobil gak punya gigi, ya kan mobil listrik gitu kan. Tapi ada NE shift yang pas kita lihat nonton di luarnya sih, ini pas kita downshift gitu ya, berasa kayak gitu. Jadi kayak seru banget gitu kan. Termasuk ada 4 tombol di sini yang spesial nih. Pertama kita mulai dari tombol yang di sebelah kiri atas. Ini tulisannya drive mode. Dan ini tombol buat kalian milih mode berkendara, kayak contohnya Eco, Normal, Sport gitu-gitu yang biasa di sini. Nah, di bawah ada 2 tombol N. 2 tombol N ini apa? Ini buat kalian masuk ke N mode. Jadi untuk mobil yang N spesifik kayak gini, selain mode standar yang Normal, Eco, Sport gitu, dia ada mode N. Mode N itu adalah mode paling atas, paling high performance, dan paling ekstrim dari sebuah Hyundai N. Jadi kalau kalian masuk N mode, ini semua langsung masuk ke preferensi kalian, settingannya gimana, throttle-nya, feedback setirnya, torque distribution-nya, segala macem langsung masuk ke settingan private kalian. Makanya tombolnya tuh ada 2 di sini kanan kiri. Jadi kalian bisa configure 2 button ini untuk 2 orang yang berbeda. Misalnya settingan gue yang di sebelah kanan, settingan Alex yang di sebelah kiri, itu bisa gitu ya. Jadi udah nice banget gitu kan, configurable. Termasuk di bagian kanan atas ini ada tombol merah yang tulisannya NGB. Nah, NGB ini apa? NGB ini adalah N Green Boost. Ini keren banget. Ntar lagi-lagi gue bakal jelasin di bagian interestingnya. N Green Boost. Udah kayak main game gitu ya. Nice. Nah, sisanya ke bagian belakang setir, dia personaling masih sama persis kayak Hyundai Ioniq 5 yang biasa, yang modelnya twist di bagian kanan sini. Lampu sudah auto, wiper juga sudah auto. Speedometer, yang gue bilang dia nyambung dari bagian sini, tapi dapat layar sendiri, dan di sini pun speedometernya ada mode spesifik N juga. Jadi kalau kalian masuk N mode, kalian dapat digital display yang berbeda dibandingkan display pada umumnya yang Hyundai ada, kayak Sport, Normal, dan Eco gitu ya. Dia tachometernya gede di tengah. Kemudian dia juga ada kayak contohnya shift meter, padahal ini mobil kagak ada giginya gitu. Termasuk mobil ini bisa kalian rev. Mobil listrik pertama di dunia yang bisa kalian rev. Lagi-lagi ntar gue jelasin lebih jelas di bagian interestingnya. Keren banget ya pokoknya. Nah, ke kanan di sini ada tombol buat contohnya charging, ada untuk buka power tailgate, buat mati traction control, headlamp leveling, electric parking brake yang dilengkapi dengan auto hold juga. Nah, ke bagian door trimnya dia full hitam dari atas sampai bawah, tapi dia dapat lagi-lagi ada specific N pattern di situ yang kelihatan kayak pixel dots yang menyerupai checkered flag gitu ya. Lagi-lagi itu warnanya semua warna performance blue, sampai ke jahitan-jahitan di armrestnya juga warna performance blue, dan untuk bagian door handle-nya dia warna black chrome. Ke bawah kalian bisa lihat kalau dia tetap masih dikasih bottle holder dan juga door pocket, serta untuk audionya dia masih dilengkapi dengan Bose Premium Sound. Iya, jadi mobil ini walaupun dia track ready dengan tenaga yang bisa menggerakkan gunung, tapi tetap mempertahankan kenyamanan kalau kalian pakai mobil ini untuk daily. Makanya Hyundai kan selalu bilang kalau mobil N mereka itu gak hanya enak buat dipakai track day, tapi juga enak buat dipakai jadi daily driver. Nah, di depan kalian juga ada head-up display yang sudah full color. Jadi kalau kalian lagi di track nggak perlu kalian ngeliat ke bawah, bisa langsung lihat head-up display di depan juga. Dan ke bagian atas kaca tengah sudah electrochromatic, jadi sudah auto dimming, udah keren. Dia headlinernya full black ya, jadi benar-benar sporty banget. Dan di bagian tengah sini ada ya overhead console
yang sebenarnya mirip sih sama yang Hyundai Ioniq 5 yang biasa. Jadi lampunya sudah LED dan dia modelnya sentuh, model touch kayak gini gitu ya. Area aksesoris di tengah untuk Hyundai Blue Link juga sudah ada, dan di bagian atas ini dia ada IMAX panoramic roof, iya, yang memang ya cuman kaca nggak bisa dibuka, tapi at least dia gede sampai ke baris kedua. Jadi tetap enak buat dipakai daily. Kanan kiri ini pun ada sun visor yang dua-duanya udah ada lampunya yang sudah LED dan juga udah ada kacanya dan juga udah ada card holdernya. Dan ini nyala, tapi kalau gue tutup dia mati otomatis. Tuh, karena dia kecetlat gitu ya. Ini udah ada semenjak zaman Sportage gue dulu, jadi udah familiar banget. Dan satu hal lagi di depan sini yang cukup unik dibanding Hyundai Ioniq 5 biasa adalah pedalnya. Iya, mobil ini kan punya teknologi end pedal gitu ya, tapi nggak hanya dari segi electricalnya aja, tapi dari segi pedal fisiknya ini berbeda. Karena kalau Ioniq 5 biasa kan pedal fisiknya kayak aluminium garis-garis gitu kan. Kalau ini dia pedal fisiknya kayak pattern lagi-lagi pixel dots yang model checkered flag gitu untuk pedal gas dan untuk pedal remnya juga. Dan pedal remnya didesain dia agak serong ke kanan, jadi lebih mendekati ke pedal gasnya, sehingga kalau kalian pengen ngegas dan ngerem itu bisa lebih sigap dibandingkan Ioniq 5 yang biasa. Dan bahkan kan mobil ini punya teknologi yang bisa ngesimulasiin clutch kick gitu ya. Jadi dia ada end drift optimizer, itu juga keren. Jadi bisa benar-benar sigap untuk kaki kalian di pedalnya. Small details tapi keren banget. Ambient light semua juga pastinya sudah ada di bagian sini, kalian bisa atur, tapi gak kayak Hyundai yang lain yang defaultnya biru. Untuk Ioniq 5N ini dia defaultnya warna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Oke, lanjut ke baris kedua dari si Hyundai Ioniq 5N. Dan ini mungkin jok yang jarang bakal didudukin ya, karena kan ini mobil yang driver's car banget. Pasti rata-rata orang yang naik mobil ini pengennya tuh duduk di balik kemudinya di sini gitu. Tapi praktikalitasnya masih juara banget kok. Nah, pintunya tetap berat dan solid khas dengan Ioniq 5, dan pas mau masuk kalian tetap disambut dengan sebuah sill plate yang end specific dengan pattern pixelated checkered flag serta logo M di bagian belakangnya. Jadi depan belakang dapat sill plate. Nice. Nah, gitu juga serasa duduk di baris kedua dari si Hyundai Ioniq 5N. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan 10 jari, iya. Jadi walaupun depan ini udah pakai bucket seat gitu ya, ini sama sekali nggak mengganggu legroom di bagian belakang. Namun memang kalau dia posisinya paling rendah, ini ruangan kaki untuk molos ke depannya nggak terlalu gede, tapi masih bisa kok dimolosin gitu ya. Masih bisa lah, seperti itu. Headroom juga masih ada 5 jari, jadi untuk rata-rata tinggi orang Indonesia muat nggak masalah. Ioniq 5 tetap menjadi salah satu mobil listrik paling praktikal dan juara kalau bicara soal space dan keamanan. Makanya ini sekarang menjadi best all-rounder untuk mobil listrik di Indonesia. Jok di belakang tentunya nggak kayak di depan yang bucket sport seats, dia pakai jok biasa tapi finishingnya sama kayak di depan, jadi kombinasi kulit dengan perforated Alcantara di bagian tengah sampai ke bagian backrest ininya. Jadi udah tetap terasa sporty dan enak banget buat kalian duduk-dudukin. Kalau dibawa drift atau apa, ini bikin pantat kalian tuh nge-grip, jadi nggak yang sliding ke kanan atau ke kiri. Dari belakang sini pun kalian tetap dapat ISOFIX steering point. Jadi kalau kalian pengen bawa bocah kalian yang masih kecil untuk drifting di track itu bisa gitu ya. Jadi nice. Dan juga ada headrest di bagian belakang yang bisa di-adjust. Jadi ada 3 headrest kayak gini. Posisinya udah enak banget. Dan pastinya kalau kalian ke bagian duduk di tengah, karena dia full elektrik, walaupun dia AWD, dia benar-benar sama sekali nggak ada hump, jadi lantainya tuh full completely rata. Kalian bisa duduk di tengah sini dengan sangat nyaman sekali. Bahkan kalau kalian di tengah sini, misalnya lagi track day gitu ya, pandangan kalian justru jadi enak banget ke depan karena bisa ngelihat tracknya liak-liuk gitu ya, jadi luar biasa. Tapi kalau kalian cuma berdua, tentunya kalian bisa turunin armrest di bagian belakang sini, yang armrestnya pun ngunci jadi nggak ngeple, dan juga ada 2 buah cup holder buat kalian taruh minuman. Bicara soal penyimpanan, nah ini nih yang agak berkurang ya dibandingkan Ioniq 5 yang biasa, karena depannya ini dia end racing seats, tentunya dia tidak ada seat back pocket di bagian belakang sini, jadi penyimpanan belakang kursi nggak ada. Karena konsol tengahnya juga berbeda total dibanding Ioniq 5 yang biasa, dia juga nggak ada tempat penyimpanan apa-apa di bagian belakang sininya. Tapi untungnya tetap masih dikasih 2 buah USB charging port buat 2 penumpang belakang untuk ngecas dengan model Type C, jadi udah nice. Nah, ke door trimnya juga masih sama seperti Ioniq 5 yang biasa, tapi dia full black lagi-lagi dengan jahitan warna
performance blue di bagian armrestnya, dan juga ada pattern kayak di depan yang pixelated checkered flag itu. Jadi udah nice banget. Ambient light ada sampai belakang, dan juga di bawah tetap ada door pocket dan sedikit bottle holder. Nice. Kemudian bicara soal fitur, di belakang sini tetap dikasih lubang AC ya, jadi tetap ada ventilasi di bagian pilar kanan kirinya. Jadi benar-benar tetap nyaman banget buat kalian pakai harian yang bisa dibuka tutup. Termasuk di atas pastinya ada IMAX panoramic roof yang sekarang lagi nggak dibuka karena lagi di pameran gitu kan. Tapi ya ini headlinernya sekarang jadi full black, jadi terasa sangat sporty. Termasuk di atas ada grab handle dan ada lampu baca di kanan kiri yang sudah LED juga. Dan seperti Ioniq 5 yang biasa juga, di bagian samping sini kalian masih bisa nge-recline joknya. Recline-nya sih ya. Nih ya, saya sini kita recline. Bayangin dong, kalian lagi nge-track gitu ya di depan, terus di belakang bisa enak banget rebah gini duduknya. Waduh, ini perfect banget buat ring taxi. Iya, kalau kalian misalnya ada bisnis ring taxi pakai mobil ini, orang duduk di belakang, ini nyaman banget gitu kan, nggak berasa compromise-nya seperti mobil-mobil high performance yang terkadang mengorbankan beberapa aspek. Seperti itu. Dan untuk menambah privacy tetap dikasih sun blind alias passion blocker di bagian belakang sini buat kalian cantelin. Pastinya di bagian dalam sini juga tetap ada colokan style ala rumahan buat kalian colok-colok rice cooker atau juicer. Kalian pengen track day panas minum jus, tinggal colok di sini, kelar. Dan dapat logo N juga di bagian belakang joknya, walaupun ini nggak nyala kayak yang di depan, tapi ya oke lah. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Hyundai Ioniq 5N. Nah, inilah kerennya Ioniq 5N. Jadi walaupun dia sudah menjadi high performance banget, tapi sama sekali tidak meninggalkan fitur comfort ataupun praktikalitasnya. Bukannya, tetap power tailgate, dipencet di sini aja, langsung terbuka secara elektris. Dan bagasinya, ini juga sama gedenya dan sama praktisnya sama Ioniq 5 biasa. Jadi sama sekali tidak ada compromise-nya. Di sini kalian tetap dapat tonneau cover, model roller seperti ini. Tinggal kalian buka aja kalau kalian kayak gini, ini pun bisa dicopot ya. Dan di bagian bawah sini tentunya masih ada partial shelf yang bisa kalian buka, dan di sininya juga ada beberapa tempat penyimpanan lagi. Namun memang kalian bisa lihat kalau di bawah sini sekarang dia nggak yang flat kayak Ioniq 5 biasa, dia ada gundukan di bagian tengah. Iyalah, karena kan berbagai macam sistem engineering yang canggih membuat mobil ini butuh ruangan di bagian bawah sini, tapi tetap masih ada kanan kiri. Tetap cukup buat naruh sepatu atau misalnya netbook, jadi masih muat gitu ya. Jadi masih oke lah menurut kita tuh. Sampai bagian sana masih bisa. Nah, termasuk untuk soal amenities di belakang sini masih dapat lampu LED yang menyala di sini kalau kalian misalnya malam-malam gitu ya. Udah putih jadi udah nice, dan juga ada 12 volt socket yang kalian bisa pakai di situ untuk kalian ngecas atau untuk kalian misalnya colok vacuum cleaner gitu-gitu, dan juga masih ada tethering point di bagian bawah-bawahnya buat kalian ikat net dan sejenisnya. Nah, kemudian kalau kalian butuh ruangan lebih besar, tentunya jok baris kedua ini masih bisa dilipat ke depan. Seperti ini, dia bakal jadi full rata lantai sampai ke baris kedua. Itu adalah engineering yang cukup luar biasa ya, karena artinya kalau ini full rata kayak gini, kalian bisa dapat load bay yang sangat luar biasa sampai ke baris kedua sini. Kalian pengen masukin koper large 3 aja masih masuk loh di sini loh ya. Jadi benar-benar masih sangat-sangat praktis banget untuk kalian pakai harian. Sepertinya akan jarang kalian bisa menemukan kombinasi antara praktikalitas yang juara kayak gini dengan performa yang seberingas ini. Dan disitulah Hyundai Ioniq 5N ini belum punya rival yang setara hingga saat ini juga. Walaupun ia sangat revolusioner di dunia mobil listrik high performance, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 knowing kamet bukan di Hyundai Ioniq 5N. Tadi kan gue udah bilang kalau semua ventilasi udara yang ada di Ioniq 5N ini itu functional vents, jadi beneran ada fungsinya gitu ya. Well, technically yes, but no. Kenapa? Karena di bagian belakang sini, ini kan ada satu deretan kayak semacam lubang udara gitu ya. Nah, ini functional. Tapi cuma 2 yang bawah doang nih. Yang bagian 2 paling bawah sebelah sini. Yang bagian atas ini 3, ini fake alias dia tidak bolong gitu ya. Biasanya salah satu keunggulan mobil listrik
kan dia pasti punya front atau front trunk atau bagasi depan gitu kan. Nah, bahkan di Ioniq 5 yang all-wheel drive atau contohnya Ioniq 6 yang ada di Indonesia itu kan dual motor AWD, dia tetap punya frunk walaupun sedikit. Nah, di Ioniq 5N ini tentunya depannya tidak ada frunk sama sekali karena kan ini full of engineering for track use yada-yada gitu ya. Makanya hanya ada logo N di sini yang keren sebenarnya. Tapi dia kehilangan salah satu praktikalitas mobil listrik yaitu front trunk. Setelah beribu-ribu komplain yang diterima oleh Hyundai oleh para pemilik Ioniq 5 yang mengeluh kalau kaca belakangnya kotor dan gak ada wiper, akhirnya Ioniq 5N itu dikasih wiper belakang. Yang which is hal yang bagus sebenarnya gitu ya. Tapi itu mereka jadi kayak kebalik gitu. Maksudnya mobil yang high performance kayak gini itu bakal lebih clean dan lebih aerodynamic tanpa adanya wiper belakang. Sedangkan Ioniq 5 yang baru, yang facelift, baru sebenarnya cocok dikasih ini gitu ya. Ini a bit late menurut gua. Namun tenang, karena mobil ini punya banyak banget hal menarik dan kita nggak hanya kasih 3, tapi inilah 5 hal interesting yang kami temukan di Hyundai Ioniq 5N. Walaupun si Ioniq 5N ini nggak punya knalpot karena kan dia tidak punya mesin gitu ya, tidak punya suara, tapi dia punya fitur yang namanya N-Active Sound, yang dimana dia akan memompa suara via speaker dan suaranya juga bisa kalian pilih di antara 3 settingan suara. Yang pertama kayak gini. Yang kedua kayak gini. Dan yang ketiga kayak gini. Mana suara favorit kalian? Salah satu fitur yang bakal paling sering di-spam oleh pengguna Ioniq 5N pastinya adalah tombol merah di bagian kanan ini yang tulisannya NGB. NGB itu apa? NGB adalah N-Green Boost. Pada saat kalian aktifkan fitur NGB ini, Ioniq 5N ini akan langsung mengeluarkan daya maksimalnya 650 PS, 770 Nm, dan dalam mode NGB ini 0 sampai 100-nya dalam 3,4 detik aja. Tapi dia hanya bertahan selama 10 detik ya. Jadi kayak kalian main game, kalian pakai boost, pakai turbo atau pakai NOS gitu ya. Ceting gitu bakal mengencang selama 10 detik. Ioniq 5N ini punya fitur yang namanya NE Shift. Iya. Jadi dia bisa mensimulasikan gigi. Jadi kalian mobil listrik yang harusnya nggak punya gigi, dia bisa bikin seolah punya gigi. Lalu gunanya buat apa? Mungkin kalian mikir, kan malah jadi nggak linear gitu kan. Tapi gunanya pada saat kalian lagi menikung di track segala macam, kalian jadi bisa pakai engine braking. Kalian jadi lebih aktif gitu dalam nyetirnya. Dan itu pun udah dibuktikan oleh media luar pada saat contohnya kalian downshift gitu-gitu. Itu berasa kayak gitu. Jadi ada beneran efeknya, nggak cuman simulated gear kayak mobil CVT gitu ya. Ini bener-bener terasa asik dan terasa jauh lebih engaging. Ioniq 5N telah dilengkapi oleh fitur yang namanya N-Torque Distribution. Jadi walaupun ini dual motor all-wheel drive, kalian bisa mengatur berapa persen power yang lari ke depan, berapa persen power yang lari ke belakang. Dan kalau kalian pengen fullin power ke belakang semua jadi RWD, itu pun bisa. Dan kalian bisa memanfaatkan fitur N-Drift Optimizer, di mana mobil ini akan membuat usernya sangat mudah untuk melakukan aksi drifting. Jadi kalian bisa merasa sehari apa rasanya menjadi garasi drift. Dan si Hyundai Ioniq 5 ini juga punya fitur unik yang khusus untuk para usernya yang berada di Eropa. Iya, kenapa? Karena dia punya namanya N-Road Sense. Iya, apa itu? Misalnya dia jalan, masuk ke jalan yang winding road dan ada tanda kayak double curve di jalannya, yang artinya kalian masuk ke winding B road gitu, dia otomatis akan mendeteksi hal itu, membaca rambunya, dan menyarankan kalian untuk memasukkan ke mode N mode. Iya, jadi dia bisa tahu nih, wih jalannya asik nih bos, kayaknya kalau pakai N mode tuh bakal seru banget. Dia bakal rekomendasiin hal tersebut. Dan juga dia punya yang namanya track SOC. Jadi kalau misalnya kalian lagi nge-track nih, kalian bisa tahu per lap soal battery management, drainnya berapa, dan lain-lain. Itu mungkin hal yang baru ya di dunia otomotif. Biasanya kan kita ngelihat parameter itu kayak oli, rem, dan lain. Tapi kali ini kita punya parameter baru yaitu
baterai. Seberapa banyak dia drain per lapnya. Jadi kalian bisa optimisasi gaya berkendara kalian juga. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja sedikit fun impress kita prediksi Hyundai Ioniq 5N tahun 2024. Iya, jujur, ini merupakan salah satu mobil listrik paling ekstrim yang sekarang ada di muka bumi. Makanya animonya sangat luar biasa ya di Bangkok International Motor Show tahun 2024 ini. Dan ini, di sini memang sekarang itu belum dijual. Tapi soon akan dijual, dan ketika gua tanya ke pihak dari Hyundai Bangkok, mereka menjawab kisaran harganya tuh tidak melebihi dari 4 juta baht. Kalau kita konversikan itu berarti mereka kurang lebih tidak melebihi 1,65 miliar di rupiah gitu ya. Tapi kan konon nanti mobil ini akan jadi CKD dengan baterai yang sudah lokal juga. Pastinya akan jadi jauh lebih terjangkau bahkan dibanding di sini, karena di sini sendiri rata-rata Ioniq 5 yang dijual di sini itu masih CBU Korea gitu. Seperti itu. So, gimana menurut kalian mengenai si Hyundai Ioniq 5 ini? Gua sih excited banget. Apakah kalian excited untuk lihat mobil ini segera mengaspal di Indonesia? Bocah itu sih excited banget. Kalau kalian misalnya ini dijual di Indonesia, kira-kira harga yang pas berapa? Komen langsung di bawah, karena pasti akan dibaca oleh Hyundai Motor Indonesia juga. Seperti itu, thank you banget bagi kalian semua yang nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kita bakalan support kami di sana. Subscribe, kita subscribe, Let's Motor Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk kita mengakuai belakang saran gue sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan informasi terbaru seperti Hyundai Ioniq 5N yang sangat keren dan brutal ini. Saat ini gue masih agak iri sama Alex yang udah bisa mencoba langsung Elantra N di Korea, tapi ya well, someday maybe. This will arrive in Indonesia, can't wait for that. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and calm.